Pak Isna? Aku aja boleh, Kak? Oh ya, boleh deh. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang udah lama join Inspirasi Pena pasti tahu Kak Rini itu siapa. Karena Kak Rini juga ada di Instagram kita waktu itu ngisi talksin. Dahulu kala. Ya, 2021 ternyata Kak, untuk yang Oh, ini, 2021. panduan eh, keseharian untuk kaum introvert. Nah, teman-teman nih, biasanya anak-anak muda yang senang sama tema-tema introvert gini nih, bisa nih langsung cek di Gramedia. Promosi nih. Oke, bentar Kak. Oke. Soalnya sejak pandemi itu waktu berjalan cepat, terlalu Iya, cepat. bener banget Kak. Oke, silakan untuk Kak Rini, waktu dan tempat, aku silakan. Oke, makasih Isna. Selamat siang teman-teman semua. Makasih siang-siang ini sudah gabung ya. Biasa kalau minggu siang tidur siang, terutama kalau bulan puasa ya. Tidur siang nonton atau baca buku mungkin ya. Jadi terima kasih banget udah gabung. Makasih Inspirasi Pena udah mengundang kembali. Padahal sebenarnya kalau soal puisi itu aku sama mungkin ya sama teman-teman, sama-sama newbie, sama-sama baru. Next. Ini semoga bisa terbaca ya. Panggilannya Rini aja. Jadi sebenarnya aku nulis puisi itu baru tahun, kalau yang serius dibikin buku baru 2020. Tapi sebenarnya dulu SMA nulis sih, SMA nulis tapi di buku. Jadi nulisnya dulu waktu saat-saat tertentu kayak habis dimarahin guru atau dimarahin orang tua. Nah itu untuk menumpahkan kekesalan nulisnya di puisi. Tapi nggak ditunjukin siapa-siapa, cuman buat diri sendiri. Baru nulis puisi tahun 2020 itu. Sebelumnya sih saya karena lulusan komunikasi, kerjanya di media non-fiksi dulu tuh. Kerja di non-fiksi, terus habis itu nulis novel, novel pertama 2015, terus baru tahun 2021 buku puisi pertama terbit. Jadi ya mungkin kalau teman-teman mungkin lebih banyak yang ini ya, banyak yang lebih lama nulis puisi. Mungkin ada yang udah nerbitin buku juga, jadi ya sama-sama belajar lah ya. Next. Oke, kita mulai dari arti puisi. Puisi itu kalau dalam bahasa Inggrisnya poetry. Ternyata poetry itu dari kata dalam bahasa Latin yang artinya poiesis, yang adalah poiesis artinya to create, yaitu menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi bisa dibilang puisi itu adalah struktur terkecil mungkin ya dari apapun yang dilakukan manusia, dari semua karya. Kalau kita mau bikin cerpen misalnya, kita pasti bikin bagian terkecilnya dulu, yaitu awal paragrafnya apa. Terus kalau bikin novel juga gitu, kita pasti memikirkan kalimat pertamanya apa. Nah, kalimat pertama itulah yang sebenarnya kalau digabungin satu-satu ya, itu bisa jadi puisi. Jadi sebenarnya semua penulis itu pada dasarnya dia sebenarnya sudah melampaui masa menulis puisi, meskipun tanpa disadari. Next. Ciri khas puisi. Jadi puisi itu ada beberapa cirinya. Meskipun nggak secara umum ya, tapi kurang lebih rata-rata nomor satu punya jeda dan ritme. Jeda dan ritme ini sebenarnya adalah bagian tak terpisahkan dari manusia. Karena manusia adalah makhluk yang hidup dengan ritme dan repetisi. Kalau teman-teman perhatikan, kita bernapas pasti kan ada tarikan napas, hembusan napas, denyut nadi juga pasti ada naik turunnya. Lagu juga repetisi ya, ada repetisi, ada jedanya. Musik, aktivitas sehari-hari juga kita mengulang hal yang sama setiap hari. Jadi sebenarnya kita berpuisi setiap hari dengan cara yang lain. Next. Nomor 2, bermain kata. Nah, puisi itu sebenarnya mainan kata. Kita mengolah kata
untuk membuat pesan yang mengesankan pembaca. Jadi kita memilih kata-kata, menyusun sedemikian rupa agar bisa menimbulkan perasaan tertentu bagi pembaca. Nah, ini salah satu contoh dari buku puisi saya sendiri. Judulnya Kata Kunci Wi-Fi Hari Ini. Itu beberapa emang saya ambil dari kata kunci kafe atau kata kunci Wi-Fi-nya temen ya. Ada nggak tahu, belum ada, rahasia dong. Yang ternyata ketika dirangkai itu bisa menjadi cerita ya, cerita yang ujung-ujungnya nggak ada wifi, ngobrol aja yuk. Nah ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat acak ya, tapi ternyata bisa jadi puisi. Ternyata namanya bisa juga bisa dinamai puisi gitu. Jadi teman-teman yang punya ide aneh-aneh bisalah dieksekusi untuk menjadi puisi. Next. Singkat puisi itu rata-rata singkat, ini nomornya loncat ya tadi 1, 2, salah, aku yang salah. Nomor 3 harusnya singkat, rata-rata puisi singkat. Meskipun mungkin ada ya puisi yang berhalaman-halaman, tapi rata-rata kalau kita lihat puisi itu singkat. Jadi penulis itu memang harus sangat selektif memilih kata mana yang sebaiknya masuk dan mana yang enggak. Next. Ciri yang selanjutnya yaitu hampir pasti puisi itu punya kiasan atau simbol atau lambang atau metafora. Jadi misalnya ketika dalam puisi itu ada tulisan gelombang, ada kata gelombang. Kalau dalam artikel non-fiksi, gelombang itu artinya pasti satu, entah itu bercerita tentang gelombang radio kah, gelombang frekuensi kah, atau gelombang laut. Tapi kalau dalam puisi artinya bisa bermacam-macam, bisa diartikan misalnya cobaan hidup, atau kalau misalnya gelombangnya itu konteksnya di laut, laut bisa diartikan sebagai kehidupan gitu. Jadi kita bisa membuat asosiasi-asosiasi. Kalau misalnya kita lagi senang, misalnya kita bisa pakai kata lain untuk mengasosiasikan senang itu seperti bunga, pelangi, awan, sinar matahari. Gitu. Next. Nah, sisi lain dari puisi yang menggunakan kiasan itu, kadang ada orang yang menganggap bahwa karena maknanya bisa bermacam-macam ya, puisi itu orang menyebutnya susah dimengerti. Kadang ada yang males baca puisi karena kok apa ya artinya kok nggak pasti. Padahal sebenarnya ya itulah kekayaan sebuah puisi. Seperti kata T.S. Eliot, dia bilang bahwa poetry can communicate before it is understood. Jadi meskipun kita belum mengerti artinya, tapi sebenarnya itu tetap bisa dinikmati. Karena apa? Karena ketika ada banyak makna, semua orang bisa mengambil makna tersendiri untuknya. Tergantung dari pengalamannya, tergantung dari latar belakangnya. Jadi ketika satu puisi dibaca oleh beberapa orang, maknanya bisa berbeda-beda. Dan itulah yang sebenarnya menjadi keunikan sebuah puisi. Next. Yang selanjutnya adalah kebahagiaan menulis dan membaca puisi. Ini merupakan rangkuman dari apa yang saya baca dan rasakan. Jadi kenapa saya menulis puisi setelah menulis banyak bentuk tulisan lain, non-fiksi, ada cerpen, ada novel, tapi ada beberapa topik yang saya rasa kurang tepat ketika ditulis dalam bentuk lain selain puisi. Jadi hanya puisi yang menurut saya bisa memuat topik-topik itu. Biasanya topik-topik yang saya belum bisa mengerti sepenuhnya, kayak ada banyak pertanyaan hidup yang kita belum tahu jawabannya atau yang kita ikhlaskan untuk nggak ada jawabannya. Itu kan sesuatu yang dalam, tapi kita kan mau nulis panjang juga sulit gitu. Nah, itu yang pas untuk menurut saya dibuat puisi. Next. Nah, ini satu keenaknya nulis puisi adalah bebas untuk
menyusun larik-larik dengan seenaknya, tanda kutip. Ini kata Pak Sapardi Djoko Damono ya, dalam buku beliau yang nanti saya share juga. Contohnya seperti puisinya Remi Silado ini, judulnya Predestinasi. Nah, ini beliau menyusun kalimatnya. Ini satu kalimat panjang sebenarnya, jadi putaran. Karena puisinya tentang putaran ini. Bisa kebaca lah ya. Jadi kalau teman-teman punya ide untuk bikin puisi yang tipografi seperti ini, bisa juga, karena waktu saya menjadi juri inspirasi lomba puisi itu juga ada yang mengumpulkan ini dan masuk juga ke naskah yang unggulan. Tapi tentu saja perlu, karena ini lomba ya, harus ada artinya, harus ada teks yang bermakna yang disusun di dalamnya. Next. Puisi adalah rekaman seadanya tanpa beban logika, kata Pak Sapardi juga. Jadi ketika kita menulis sesuatu yang lain, mungkin menulis non-fiksi, kita kan pasti harus cari referensinya, harus wawancara orang, harus nulisnya harus valid, harus dicek fakta-faktanya. Tapi kalau puisi, kita bisa lebih ekspresif untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin belum kita ketahui benar, belum kita pahami benar, dengan cara-cara yang unik. Misalnya seperti puisinya Abdul Malik yang judulnya Pupus ini, dia hanya pakai tanda tanya 3 kali, terus huruf XX atau kali itu ya. Mungkin itu menceritakan kerumitan di kepala. Next. Nomor 3, puisi tidak harus bisa dimengerti, tapi bisa dinikmati dan dimaknai beragam. Kayak yang tadi saya bilang, karena isinya adalah kiasan-kiasan yang hanya pertama-tama hanya diketahui oleh penulisnya, sehingga ketika dibaca bisa dimaknai macam-macam dan bebas pemaknaannya. Seperti puisi berjudul Shanghai, ini karya Pak Sutarji Kalsum Bahri. Mungkin pernah baca ya dulu waktu sekolah mungkin. Ping di atas pong, pong di atas ping. Ping ping bilang pong, pong pong bilang ping. Dan selanjutnya, ini kalau saya cari tahu artinya ya, maknanya gitu di internet, ada banyak orang yang mencoba untuk menerka maknanya. Jadi sebenarnya kalau kata Pak Joko Pinurbo, kita hanya bisa menerka makna, bukan mengartikan secara pasti arti sebuah puisi itu apa. Ada yang bilang ini artinya adalah jangan, kalau ngomong tuh harus, kalau A bilang A, kalau B bilang B, jangan berbohong, jangan suka ngikutin orang hanya untuk supaya tampak baik gitu. Kurang lebih maknanya seperti itu. Tapi teman-teman bisa bebas untuk punya makna yang lain. Next. 4, puisi itu sangat personal tapi sekaligus juga sangat umum. Jadi ketika kita menceritakan sesuatu yang personal untuk kita dalam bentuk puisi, orang lain anehnya bisa merasa bahwa cerita kita itu relate juga untuknya dan personal juga untuknya. Seperti misalnya puisi yang saya buat dalam buku kumpulan puisi saya, ini adalah puisi yang saya buat untuk sahabat saya yang udah meninggal ya tahun 2017. Nah, tapi ketika teman-teman pembaca ini, mereka suka dan mereka menganggap bahwa ini juga puisi mereka juga. Ada yang mengenang juga temannya yang mungkin berantem kah atau mungkin putus cinta kah. Jadi yang membahagiakan dari menulis puisi itu adalah cerita kita bisa menjadi cerita banyak orang juga. Next. Nah ini mengetahui bahwa kita tidak sendiri. Kita menceritakan sesuatu, oh ternyata ada orang di luar sana yang membaca cerita itu dan menganggap bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Ini contohnya kayak puisinya Aan Mansur,
judulnya Pameran Foto Keluarga Paling Bahagia. Ini aku baca dikit ya. Aku tidak percaya kepada orang-orang yang senang memamerkan kebahagiaan keluarga mereka. Hiburan dan liburan, pakaian dan kota-kota asing, senyuman, pelukan, dan berlembar-lembar foto keluarga. Mereka kaca buram yang mudah pecah, buah-buahan yang tidak dikupas, barang-barang mewah yang takut ketinggian. Ketika kesedihan menyentuh hidup mereka, semesta adalah kesalahan. Tidak akan kuceritakan cerita siapapun, derita siapapun kepada mereka. Nah ini kalau saya menduga sih, ini cerita tentang omelan tentang foto-foto Instagram mungkin ya, di sosial media yang isinya semua kegembiraan, tapi mungkin itu tidak asli, mungkin entah itu settingan atau hanya untuk konten atau hanya ya entahlah apa ya, tapi sama mungkin kita merasakan ini juga gitu, tapi belum sempat menuangkannya dalam puisi. Dan ketika Aan Mansur menulis ini, saya berpikir wah ini tepat sekali. Jadi kalau teman-teman punya keresahan yang sama atau mungkin kegembiraan tentang hal lain, itu bisa diolah menjadi puisi dengan cara-cara yang unik. Ini ada di buku Aan Mansur yang judulnya Melihat Api Bekerja ya. Terus hampir semua puisinya bagus. Next. Sedikit tips menulis puisi. Saya bilang sedikit karena saya juga cuma tahu sedikit. Jadi ceritanya waktu bikin buku puisi yang pertama itu memang saya hanya berbekal membaca puisi penulis-penulis lain yang saya suka ya. Nggak baca teori, saya cuma tahu oh ini puisi yang menurut saya bagus, menurut saya menarik, saya pengen bikin yang gaya-gayanya seperti ini juga. Next. Bekal yang pertama adalah tentu saja membaca ya, seperti yang saya bilang tadi. Ketika kita nggak tahu semua teori, belum tahu atau belum baca, setidaknya kita membaca dulu karya-karya penulis lain yang bagus gitu, yang menarik untuk kita. Karena menarik untuk kita belum tentu menarik untuk orang lain. Menarik untuk orang lain juga belum tentu menarik untuk kita. Kalau ini 3 buku puisi yang menarik untuk saya. Aan Mansur, Melihat Api Bekerja, itu ada juga di Gramedia Digital kalau teman-teman cari ya. Terus yang kedua punya Aan Mansur juga, Tidak Ada New York Hari Ini. Terus yang ketiga punya IB, Struktur Cinta yang Pudar. Semua ada sih di Gramedia Digital kalau mau cari ya. Ini semua buku puisi yang menurut saya tidak rumit tapi bagus, indah gitu loh, nggak pakai bahasa yang kita mesti buka kamus gitu, tapi bahasa sederhana, tapi ketika kita membaca kita benar-benar ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penulisnya. Ketika dia bicara tentang kesendirian, kita benar-benar ngerasa sendiri. Ketika dia bicara tentang kegembiraan, kita juga ikut ngerasa gembira. Next. Nah, ini 3 buku yang saya rekomendasikan kalau teman-teman mau baca proses kreatif di balik penciptaan puisi. 1, bukunya Pak Sapardi Djoko Damono, Bilang Begini Maksudnya Begitu. Ini tentang puisi ya, tentang buku apresiasi puisi. Terus yang 2 di kanan ini, Berguru Kepada Puisi dan Bermain Kata. Dan Bermain Kata Beribadah Puisi. Ini punya Pak Joko Pinurbo, ini sebenarnya cerita di balik layar beliau sih. Jadi gimana beliau berpikir dan memproses bahan-bahan puisi itu kemudian menuangkannya ke dalam puisi. Menurut saya ini, saya lebih suka yang seperti itu, karena kalau kita belajar teori itu kayak apa ya, pelajaran dan mungkin nggak tepat untuk semua orang, tapi kalau kita belajar dari orang lain yang sudah lebih dulu menulis puisi, itu menurut saya akan lebih
banyak inspirasi yang bisa didapatkan. Next. Mencatat ide. Jadi yang hal nomor satu untuk memulai menulis sebuah puisi tentu saja adalah ide ya. Ide itu yang paling mahal untuk semua karya lah. Terutama kalau puisi, karena kita kan kalau untuk bikin kumpulan puisi itu perlu banyak puisi. Jadi yang namanya ide itu harus dikumpulin. Kalau saya kumpulin dalam Google Notes. Ini contohnya. Contoh ide puisi suatu hari. Jadi nulisnya nggak yang harus panjang-panjang gitu, tapi cuma 2 atau 3 kata itu cukup. Supaya kita bisa ingat kalau kita udah punya waktu, kita baca lagi, oh iya aku punya ide-ide ini. Kemudian bisa dipanjangkan jadi puisi panjang. Next. Ide puisi itu bisa didapatkan dari mana saja. Kalau buat saya nomor satu adalah merefleksi diri, mengenal dan bicara dengan diri sendiri. Kita tanya sama diri sendiri, apa sih hal yang menarik untuk kita? Baik itu hal yang meresahkan maupun hal yang membahagiakan. Nomor 2, apa sih hal yang saya anggap penting untuk disampaikan? Apapun ya, misalnya seperti politik lah, tentang perempuan kah, apapun itu, kalau menurut kita penting dan kita punya cara yang tepat untuk menyampaikannya, itu bisa disampaikan lewat puisi. Yang ketiga, peristiwa apa yang membuat saya sakit hati, bahagia, sedih, putus asa, dan bagaimana saya bisa mengungkapkan perasaan-perasaan ini. Karena intinya puisi itu memang proses sebelumnya adalah perenungan, ini yang paling penting kalau buat saya. Next. Memperhatikan sekitar itu bisa juga jadi cara untuk dapat ide ya. Kita memperhatikan orang lain, hal-hal baru, mempertanyakan peristiwa, menangkap dan mencatat obrolan orang. Misalnya kita nggak sengaja mencuri dengar obrolan orang, oh kayaknya oke deh buat dibikin puisi, kita catat diam-diam. Itu yang kemudian nanti bisa jadi ide-ide puisi kita selanjutnya. Next. Menemukan kata yang tepat. Tugas utama seorang penulis, terutama puisi, adalah menemukan kata yang tepat. Dan itu memang tidak gampang. Kalau saya baca dari bukunya Joko Pinurbo ya, beliau menulis bahwa puisi itu bukan abstraksi, tapi konkretisasi. Jadi menarik ya ketika orang bilang bahwa puisi itu terlalu abstrak nih, saya nggak ngerti. Padahal sebenarnya puisi itu justru adalah konkretisasi dari apa yang ada dalam pikiran kita tuangkan ke dalam tulisan. Jadi intinya adalah kita mau bilang A, tapi dengan cara B, kiasan itu tadi ketika kita mau bahas tentang kehidupan, tapi kita pakai asosiasi laut, misalnya laut yang bergelombang. Jadi mengungkapkan sesuatu yang biasa dengan cara yang unik. Nah, contohnya kayak gimana tuh? Next. Ini contohnya kita mau mendeskripsikan senja. Ini potongan puisi dari Chairil Anwar. Kalau Chairil Anwar mendeskripsikan senja dalam puisi kayak gini. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ini di sini dia nggak menyebut kata senja atau sore atau matahari terbenam, tapi kita tahu bahwa ini dia sedang membawakan suasana senja. Terus yang kemudian contoh dari Gunawan Muhammad, di beranda ini angin tak kedengaran lagi. Langit terlepas, ruang menunggu malam hari. Nah, ini deskripsinya Gunawan Muhammad ketika dia ingin mendeskripsikan senja. Untuk mencapai rumusan seperti ini memang perlu latihan sih, tapi paling nggak ketika kita semakin banyak baca, kita jadi bisa punya formulasi kata sendiri untuk mendeskripsikan sesuatu. Next.
Nah, ini contoh lain ya. Misalnya kita punya ide, kita ingin menceritakan suasana hati yang bimbang. Kalau ini Pak Sapardi dalam puisinya dia pakai asosiasinya pakai daun, daun yang gugur gitu ya, daun yang ditiup angin. Kemudian ketika dia sudah pakai kata daun, dia cari kata-kata yang lain yang bisa mendukung cerita dalam puisi ini. Ketika ada daun, di sekitarnya ada apa? Rumput gitu. Misalnya daun kan jatuhnya biasanya di atas rumput. Biasanya kita lihat daun jatuh di mana? Di taman. Terus kapan kita biasanya memperhatikan daun-daun jatuh ini? Oh, di pagi hari. Jadi kata-katanya, poin-poin katanya adalah misalnya daun, rumput, taman, dan pagi. Nah, itu kemudian yang kita rangkai jadi puisi. Misalnya seperti ini. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin ku pandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Ini bagus banget ya. Jadi ketika dia menceritakan tentang hati bimbang, dia bisa mencapai puisi yang sekompleks ini. Itu mulainya dari cari unsur-unsurnya dulu nih, kita menentukan asosiasinya dulu apa, kemudian kita cari apa kata-kata lain apa yang bisa mendukung. Ibarat kita masuk ke sebuah ruangan di kamar gitu misalnya, kita tentukan dulu satu satu objek, kemudian kita lihat objek yang lain apa. Misalnya kalau satu lemari, yang lain yang kita bisa lihat apa, tempat tidur, meja, AC, tirai gitu. Jadi kita kumpulin dulu semuanya itu poin-poinnya, kemudian kita rangkai jadi puisi. Next. Nah, kemudian untuk mencari kata ya, padanan kata, karena kunci dari puisi itu kan sebenarnya kita mencari kata lain untuk menceritakan sebuah kata, untuk menjabarkan sebuah kata. Kalau kita nggak mau pakai kata gelombang karena sudah terlalu umum, kita bisa pakai kata lain, misalnya aliran, arus, ombak, riak. Nah, kekayaan kata ini yang membuat sebuah puisi itu bisa terdengar indah gitu. Nah, salah satunya saya punya referensi namanya sinonimkata.com. Nah, ini nggak semua ada di sini sih, tapi kurang lebih ada beberapa yang bisa dicari sinonimnya di situ. Yang lebih lengkap lagi ada kamus ya. Biasanya kamus kan ada, ketika ada satu kata dia akan ada turunan katanya yang lain apa. Nah, itu bisa dicoba dari situ. Next. Menyeleksi kata. Nah, setelah kita menentukan kata yang tepat, kita harus seleksi lagi tuh mana yang tepat, mana yang harus dihilangkan, mana yang harus ditambah, mana yang harus ditulis ulang. Jadi sebenarnya sama seperti kita menulis menulis karya yang lain ya, nggak mungkin puisi itu sekali tulis langsung jadi. Itu perlu ditulis ulang lagi. Kita tinggal lagi, kita lihat lagi besoknya masih bagus apa enggak, atau kita lihat lagi minggu depannya masih oke atau enggak. Kalau misalnya ada yang harus diperbaiki ya jangan jangan malas atau jangan sayang untuk menulis ulang. Next. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menulis ulang puisi. Satu, fokus. Kita udah fokus belum tuh puisinya? Fokus kepada topik yang akan kita bicarakan. Kalau misalnya ternyata ada fokus lain yang kita masukkan, dipecah aja mungkin jadi puisi yang lain. Kemudian penggalan kalimat atau baitnya harus enak dibaca. Jadi kalau dalam satu bait itu kepanjangan, lebih baik dipisah jadi dua, biar yang membaca juga nggak capek. Buang yang tidak selaras, misalnya ada kata-kata yang harusnya nggak perlu, seperti kata hubung. Jadi kalau dalam puisi itu kata-kata hubung kebanyakan
nggak perlu sih ya seperti yang, dan kalau bisa jadi koma jadi koma. Kalau yang bisa dihapus, dihapus juga. Terus hindari menggurui karena kita sedang menulis puisi, bukan lagi nulis materi sekolah atau kuliah. Berikan ruang imajinasi. Jadi kiasan itulah yang bisa memberikan ruang imajinasi buat pembaca. Kemudian ganti terus kata hingga tepat. Oke, tadi udah dibahas ya. Kemudian ending yang mengesankan. Jadi ending yang mengesankan tuh perlu supaya ketika orang selesai membaca, dia merasa ada yang didapat gitu dari puisi itu. Next. Nomor 4, mendengarkan atau menonton. Jadi selain membaca, yang hal lainnya yang bisa dilakukan untuk membantu menulis puisi adalah mendengarkan atau menonton. Ini tuh beberapa rekomendasi penyanyi ya, penyanyi yang menurut saya liriknya bagus-bagus, puitis gitu. Saya suka dengerin lagu-lagu mereka, kadang sambil menulis supaya menyeting mood. Kalau saya sih setting moodnya pakai musik. Ada Nadine Amiza, Kunto Aji, Sal Priadi, Raisa Andiani, Prau. Bisa cari di Spotify atau di YouTube, tapi pasti teman-teman udah lebih tahu sih ya. Next. Nah, ini salah satu lagunya Nadine ya, Nadine Amiza, yang aku suka banget, judulnya Hormat Kepada Angin. Ini menurutku puitis sekali sih. Dan maknanya juga nggak yang langsung gitu ya. Kalau lagu-lagu lain mungkin kan kalau kita bilang cinta ya ditulis cinta, tapi kalau ini dia bermain-main dengan kata hormat kepada angin, timur meniup bisu. Nah, ini sebenarnya lirik-lirik yang bisa kita pelajari juga kalau mau nulis puisi. Next. Ini salah satu film yang saya rekomendasikan untuk buat teman-teman yang suka puisi ya, judulnya Dead Poets Society. Robin Williams ini tentang apa ya, cerita sekelompok anak di sebuah sekolah yang belajar teater. Teater itu kan eh, apa ya, faksi terkecilnya itu adalah puisi itu tadi. Kalau kita berdialog kan pasti kata-katanya kayak Shakespeare itu kan pasti dari puisi ya. Dan itu diceritakan dengan indah gitu. Jadi ada satu anak yang dia pengen jadi aktor tapi disuruh orang tuanya untuk jadi, saya lupa apa ya, dokter atau lawyer gitu. Tapi sayangnya filmnya nggak ada di ini sih, nggak ada di Netflix. Saya belum nemu. Terus belum nemu di platform lain. Waktu itu pinjem DVD zaman dulu ya. Semoga sih ada yang menemukan cara untuk menontonnya. Udah sih segitu dari aku. Semoga bisa dipahami. Oke, ini dari Kak Rini sudah selesai. Wow, mantap nih ya. Nah, silakan untuk teman-teman semuanya untuk bisa mulai bertanya jika memang ada pertanyaan. Silakan aku buka kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung ke Kak Rini. Silakan, bisa angkat tangan atau mungkin menuliskan di kolom room chat ya. Ada yang ingin bertanya langsung? Tasya Fitria Kusuma Negara. Mau tanya nggak nih? Halo, gimana teman-teman? Kalau yang malu-malu bisa nulisin pertanyaannya di kolom komentar. Kolom komentar, sorry. Di apa namanya room chat boleh. Oh ada nih dari Wiwin. Wiwin Tirta, permisi Kak.
saya izin bertanya. Saya biasanya suka bikin puisi sambil dengerin lagu yang sesuai dengan kondisi puisi yang saya buat. Nah, adakah tipsnya biar saat saya menulis itu tetap memiliki gaya khas penulisan saya dan tidak terpengaruh dengan lagu yang saya dengar? Terima kasih. Sebenarnya bukan lagu aja sih ya, tapi kalau kita baca juga baca karya penulis lain kan sebenarnya kita juga bisa, kalau tadi apa dibilang terpengaruh ya, ya terpengaruh ya, terpengaruh atau Terpengaruh, apa sih? iya terpengaruh sama lagu yang didengerin gitu. Oh, ya terpengaruh tuh nggak apa-apa loh. Karena kalau kita baca baca karya-karya dari penulis lain kan kita justru mencari pengaruh, maksudnya kita mencari gaya yang sesuai sama gaya kita dan bisa kita terapkan. Kalau gaya sih nggak apa-apa, karena mau nggak mau kita pasti gaya tulisan kita itu pasti akan apa ya, akan mirip seperti gaya penulis-penulis yang kita baca. Nah, kalau musik sih sebenarnya nggak perlu khawatir sih, itu kan sebenarnya cuma inspirasi, kecuali kalau kita menjiplak karya orang, nah itu yang baru nggak boleh. Tapi kalau misalnya terpengaruh, terpengaruh tuh kan sebenarnya kalau kita nggak menjiplak ya berarti terinspirasi kan ya. Hmm. Jadi ya nggak masalah sih kalau cuman gaya-gayanya gitu. Kalau gayanya nggak apa-apa nih ya. Yang penting berarti Kecuali kalau nggak kita plak gitu loh, Kak. mengcopy mengcopy plek karyanya sekata-katanya gitu. Kan sebenarnya tuh kalau lagu tuh hanya untuk menyeting mood sih kalau aku ya. Malah Gitu. misalkan eh, di lagu apa misalnya kata-kata tadi kayak lagunya Nadine Amiza, oh kata-katanya bagus, oh hampir setengah setengah kata-kata lagu dipakai gitu, itu ya nggak boleh ya. Oke, berarti cukup nih Kak. Ya, Oke, gitu ya untuk Wiwin Tirta sudah dijawab oleh Kak Rini. Nextnya lagi ada dari Sarah. Kak, kalau itu ya, kita kan udah bikin puisi nih, tapi susahnya itu buat endingnya atau ujung dari puisi tersebut. Oh, mungkin maksudnya ending ending puisi itu gimana ya biar nggak susah gitu bikinnya gitu, Kak. Terima kasih. bikin ending. Ending Ketika puisi. kita udah selesai menyampaikan, kita merasa sudah selesai menyampaikan sesuatu, ya itulah ending. Tapi sebenarnya apa ya, puisi itu kebebasan dalam puisi adalah kalau kita mau bikin puisinya atau endingnya gantung ya sebenarnya nggak apa-apa juga, karena itu kan akan meninggalkan pertanyaan buat buat pembaca. Jadi sebenarnya menarik atau tidak menarik sebuah ending itu ya memang eh, dari permainan kata itu tadi sih. Aduh, aku nggak punya ini ya, nggak punya tips gimana cara membuat ending, karena ya ketika kita merasa kita udah selesai ya itulah ending itu. Atau kalau hmm, ending itu sebenarnya bisa konklusi konklusi atau pengulangan dari awal sih, awal puisinya. Jadi bisa diulang atau merupakan konklusi dari pembukanya, dari pembuka puisi, kalimat pembukanya itu. Kalau mau gampang. Oke, next lagi ada dari Siska. Kak, izin tanya, apakah diksi itu sebuah keharusan yang sangat diperlukan dalam penulisan puisi? Seandainya kita tak mau memakai diksi dan hanya memakai kata-kata puisi saja, gimana? Eh, definisi diksi itu apa ya? Definisi diksi itu kan Pemilihan pilihan ya. kata. Mm-mm. Oh, oh, ya harus dong. Maksudnya Bentar mungkin ya, diksi aku sampai googling loh. mungkin Diksi diksi-diksi adalah pilihan kata-kata kata. yang apa ya puitis banget kayak sore jadi senja ya gitu mungkin maksudnya pemilihan kata yang Oh, itu iya, 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 mungkin. iya. Soalnya kalau diksi itu adalah pilihan kata dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai keinginan penulis. Ya, Ya, kita menulis apapun selalu pakai diksi. Tapi kalau misalnya pakai kata-kata yang apa indah itu tadi, mungkin maksudnya yang sastrawi gitu ya, karena memang ada
Gitu tadi kita baca, kita benar-benar nggak ngerti dari awal sampai akhir gitu. Sebenarnya nggak ngerti itu nggak apa-apa selama kita bisa menikmati. Tapi kalau kita nggak ngerti terus kita nggak menikmati ya nggak usah dibaca juga nggak apa-apa. Nah, terus kemudian pertanyaannya apakah perlu gitu ya, perlu kata-kata yang sastrawi itu? Tergantung kalau kita suka kita bisa pakai. Kalau enggak ya nggak usah memaksakan diri karena ya seperti contoh-contoh yang tadi aku kasih yang terutama yang Aan Mansur ya, patokanku Aan Mansur. Karena apa ya, Aan Mansur itu dia nggak pakai kata-kata yang rumit. Kalau tadi teman-teman lihat yang pameran foto keluarga bahagia itu kan sebenarnya kata-katanya kita semua bisa mengerti tanpa kita harus buka kamus. Tapi bagaimana cara dia merangkai kata-kata yang sederhana itu supaya bisa memberikan kesan itulah yang penting tuh yang perlu dipelajari. Dan saya pernah datang ke sebuah peluncuran bukunya Pak Joko Pinurbo ya yang judulnya Perjamuan Kongguan itu. Di situ beliau ngobrol sama Pak Sapardi almarhum. Itu ada juga yang nanya seperti itu, Pak, apakah menulis puisi itu harus yang pakai bahasa yang rumit-rumit itu? Kalau pakai bahasa yang biasa bisa disebut sastra nggak? Nah, Pak Sapardi bilang bahwa penulis itu harus bersuara dengan suaranya dia sendiri. Kalau itu memang bukan suaranya dia ya ngapain kita pakai suara orang lain? Pakailah kata-kata yang memang hidup di masyarakat. Kalau kita perlu nulis wifi, ditulislah wifi. Kalau memang padanan katanya kurang pas untuk masuk ke puisi kita. Tapi itu tadi cara kita untuk menyampaikan itu yang perlu tepat gitu, perlu belajar untuk berlatih untuk menyampaikan sesuatu untuk merangkai kata-kata yang sederhana itu menjadi berkesan untuk pembaca gitu. Um, Ya itu sih semua buku-buku puisi yang aku rekomendasikan itu nggak ada yang kata-katanya terlalu tinggi sehingga kita nggak bisa ngerti gitu. Jadi mungkin bisa mulai dari situ kalau mau belajar. Jadi ya nggak harus yang gimana-gimana gitu kata-katanya ya Kak ya. Ya, Banyak. kecuali kalau mau ya. Maksudnya kalau kita misalnya mau cari padanan katanya gitu ya, itu tadi bisa buka kamus atau eh iya buka kamus sih kalau aku ya. Oke, ini ada sih pertanyaan yang mirip-mirip kayak tadi tentang pemilihan diksi. Mungkin semoga nanti bisa dirangkum aja ya dijawab sama Mm. Kak Lucia tadi. Aku skip dulu, aku ke pertanyaan yang oh oh iya rata-rata tanyanya tentang diksi ternyata. Cara gimana biar puisi kita itu punya makna yang indah, punya kata-kata yang indah di dalamnya, dan lebih baik itu pakai diksi banyak atau pakai yang seperlunya aja. Hmm. Tuh, Ya balik lagi ya kata-kata. Seperlunya sih menurutku ya. Maksudnya seperlunya ya. eh seperlunya menurut kita karena kalau menurut kita cukup tapi menurut orang lain nggak cukup, bisa juga menurut orang lain cukup tapi menurut kita nggak cukup gitu. Jadi Ya, memang puisi itu subjektif sih. Ketika kita ikut lomba juga kita pasti eh, jurinya juga pasti menilainya subjektif gitu. Yang menurut satu juri itu yang paling bagus menurut dia A tapi juri lain menurut juri lain B. Jadi mm-mm. kalau menurutku sih patokannya ya kita gitu, mana yang lebih terasa pas untuk kita ya itu yang dipakai. Jadi ya nggak harus yang dari awal sampai akhir kata-kata yang susah Puitis gitu. banget itu. Heeh. Sesuai kebutuhan lah. Itu memang karena mengolah kata itu kalau dalam puisi terutama itu mengolah rasa. Jadi rasa kita yang mesti berperan di situ. Oke, oke, oke. Ya sih ini memang rata-rata pertanyaannya tentang diksi sih Kak. Udah terwakilkan lah ya sama yang tadi Mm-mm. sama Kakak Itu jawab. sebenarnya pertanyaan itu dulu aku soalnya juga bertanya-tanya seperti itu ya. Sebelum nulis puisi itu, wah aku nggak bisa nih kalau pakai bahasa-bahasa yang dewa gitu.
Tapi setelah aku Dewa. baca buku-buku teman-teman yang kayak Aan Mansur atau bahkan Pak Joko Pinurbo, kalau teman-teman baca bukunya Joko Pinurbo itu juga sederhana loh ya. Maksudnya ketika kita baca puisi tentang celana, dia kan mengasosiasikan celana itu dengan mengasosiasikan hal-hal yang abstrak itu dengan celana gitu. Jadi celana itu melambangkan kedekatan, melambangkan status sosial gitu-gitu. Jadi, nah sesuatu yang abstrak itu dia konkretkan dalam celana gitu. Apa yang bisa kita gunakan sebagai simbol dalam puisi kita. Yang penting itu sih yang menurutku. Jadi jangan fokus ke pilihan kata yang aneh itu kan justru malah jadi ya aneh ya bacanya ya kalau nggak pas. Oke. Lanjut nih Kak, ada pertanyaan dari Taskia. Halo Kak, saya izin bertanya. Saya terkadang saat menulis puisi itu sering nggak fokus. Gimana tipsnya ya Kak, biar kita bisa fokus hanya pada satu topik saja. Terima kasih. Nggak fokus tuh sebenarnya. Sorry Mang, sorry. Kalem dong, kalem. Goblok. Ini bocor apa gimana? Aku nggak bisa, tadi nggak apa bisa namanya unmute. nggak fokus tuh sebenarnya sebenarnya bukan hanya menulis puisi ya. Ketika kita nggak fokus melakukan apapun tuh berarti kita memang belum menemukan keasikan dalam mengerjakan sesuatu itu. Karena kalau kita sudah menemukan kesenangan dalam melakukan sesuatu, kita pasti nggak akan bertanya gimana caranya fokus. Kayak kita nonton drama Korea gitu misalnya, kita nggak akan bertanya kok nggak bisa fokus ya nonton drama Korea karena sesuatu yang kita kerjakan itu memang menarik untuk kita. Jadi kalau di pertanyaannya adalah kenapa nggak fokus ya mungkin karena kalau misalnya topiknya terlalu banyak ya berarti kita pilah-pilah aja dalam topik-topik yang berbeda, ditulis dulu tuh di draft topik 1, topik 2, topik 3. Terus baru kita jabarkan lagi dalam puisi-puisi yang berbeda. Kalau misalnya nggak fokusnya itu karena hal-hal lain di luar puisi ya berarti kita perlu mencari topik yang memang benar-benar kita suka gitu sehingga kita bisa tertarik dan fokus di situ. Jadi cari tahu dulu penyebab nggak fokusnya itu apa. Kemudian mengecilkan skop ya. Jadi ketika ada satu ide yang mungkin masih luas sekali, kita kecilin dulu nih jadi yang lebih spesifik. Kalau misalnya itu tadi kalau misalnya kita cari ininya dulu, asosiasinya dulu kalau misalnya mau diasosiasikan sama bunga gitu misalnya. Bunga biasanya adanya di mana? Terus kalau misalnya kita mau ngomongin bunga sebagai kesedihan gitu misalnya, berarti kita bisa ngomongin durinya, kelopaknya yang tanggal kah. Jadi fokus ke satu asosiasi itu yang penting sih. Nah ini tadi nggak fokusnya karena apa ya? Nggak ada keterangannya sih Kak di sini. Ya suka kadang-kadang nggak fokus saja gitu. Kalau nggak fokus menulis in general ya belum menemukan kesenangannya mungkin ya karena menulis puisi terutama menulis puisi itu menyenangkan sekali kalau buatku bisa bermain-main kata bahkan lebih menyenangkan dari misalnya nulis novel tuh kan itu perlu ke apa ya stamina tinggi dalam satu topik yang sama dalam waktu yang panjang. Kalau puisi itu kan kita bisa loncat-loncat ke dalam topik-topik yang berbeda. Kalau tadi udah dijawab fokus topiknya ya berarti kita cari topik yang memang kita benar-benar peduli, yang benar-benar kita suka. Kalau kita benar-benar suka, kita nggak perlu nanya lagi gitu fokusnya. Kalau misalnya ada banyak fokus ya dipecah-pecah ke dalam topik-topik yang berbeda gitu. Oke deh, berarti mungkin ya
apa misalkan brainstorming sih, fokus ya ke topik mana yang kita paling suka, yang ingin. Kalau misalnya itu kesedihan, ya kesedihan atau keresahan apa yang ingin kita sampaikan. nah kalau misalkan nyambung pertanyaannya Taskia tadi nih Kak, ada yang tanya juga supaya gimana supaya antara satu bait misalkan nih kita nggak nulis puisi satu kali duduk itu selesai. Let's say pagi ini kita nulis dapat 2 bait misal. Nah sore nanti kita mau lanjutin nih, tapi kok kayak tiba-tiba topik bait 1, 2 yang udah kita bikin sebelumnya kok jadi nggak nyambung sama topik yang saat ini lagi kita buat gitu. Jadi karena suasana hatinya itu berubah, moodnya berubah gitu. Gimana caranya supaya tetap konsisten tuh dari pagi ke sore ini bikin satu puisi dengan paragraf yang berbeda itu tetap satu aliran gitu. Ini ya, draftnya mesti diatur dulu. Jadi kan maksudnya meskipun kita nulis bait-bait yang berbeda di waktu yang berbeda, tapi kan palingnya di awal tuh kita udah punya panduannya, bahan-bahannya apa aja yang mau dimasukin. Jadi ketika kita mengerjakannya meskipun di waktu-waktu yang berbeda tetap ada panduannya di awal itu tadi. Outline tanda kutip yang perlu dibuat dulu biar nyambung, biar selaras. Jadi memang draft itu penting banget ya Kak ya. Biar satu irama gitu. Apanya yang penting? Sorry, nggak kedengaran. Oh iya, maaf Kak, aku juga sinyalnya susah. Draft berarti penting ya peranannya di sini gitu. Iya, iya. Oke deh. Ada lagi yang mau tanya? Untuk satu penanya lagi mungkin. Nanti setelah itu kita langsung ke Kak Rini untuk memberikan closing statement. Terus kita foto bersama dan ya kelasnya sudah berakhir. Atau sebetulnya yang memang aku rangkum sih Kak dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, memang teman-teman di sini adalah kesulitan untuk bisa apa ya, diksi sih, penggunaan diksi sih Kak. Bagaimana memilih diksi yang tepat untuk menyampaikan satu keinginan kita di puisi gitu. Sama mungkin fokus tadi. Itu sih rangkuman untuk pertanyaan pada siang hari ini. Dan semua sudah dijawab ya sama Kak Rini tadi. Jadi mungkin karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, silakan untuk Kak Rini bisa memberikan closing statement untuk siang hari ini. Oke. Emang kalau nulis puisi itu nggak gampang. Itu harus diakui. Tapi menurut saya semua pertanyaan itu ya akan bisa terjawab dengan sendirinya kalau kita banyak baca sih. Nomor satu, banyak baca. Baca karya-karya teman-teman teman-teman penulis yang berbeda, sehingga sampai kita menemukan gaya penulis yang kita suka. Nah, dari situ kemudian bisa kita amati dia gimana sih caranya untuk menyampaikan sesuatu. Terus kita tiru tuh tipis-tipis gayanya sehingga kita menemukan dan menciptakan gaya kita sendiri. Jadi sampai akhirnya kita bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita ke dalam puisi sehingga membuat puisi yang berkesan. Dan nomor satu itu sih, refleksi itu penting karena ketika kita menulis puisi, nomor satu, segala sesuatu yang dari hati itu akan nyampe ke hati. Jadi kita mesti menggali dulu tuh apa yang ada dalam hati dan pikiran kita yang paling dalam yang pengen kita sampaikan. Jadi jangan berpikir apa yang lagi tren atau apa yang akan disukai orang, tapi terlebih dulu kita cari tahu dulu apa yang kita resahkan, apa yang bikin kita paling gembira sehingga kita pengen orang tahu gitu. Itu sih. Oke, terima kasih banyak hari ini untuk materi dan juga closing statement-nya. Ya, keresahan teman-teman tentang diksi dan juga fokus untuk menulis sudah terjawab ya. Semoga
dari yang sudah disampaikan oleh Kak Rini, termasuk tadi ketika kita discuss, semoga bisa menjadi bekal yang lebih untuk teman-teman bisa lebih semangat lagi dan terus untuk produktif dalam berkarya. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Rini untuk siang hari ini. Luar biasa materinya, terima kasih juga sharingnya. Terima kasih juga untuk terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah join pada kelas pada siang hari ini. Mungkin sebelum aku tutup, kita akan mengadakan sesi foto bersama seperti biasa. Silakan yang bisa menyalakan kameranya, turn on videonya, silakan untuk dinyalakan dulu. Oke. Kenangan ya, kalau hari ini kita sudah belajar bersama dengan Kak Rini gitu. Oke, hitungan dari aku ya. Hitungan ketiga, gaya bebas saja teman-teman, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Rini. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa di itu ya, Instagram juga boleh. Oke, jadi nanti untuk materinya akan aku kirim ke grup teman-teman. Di situ ada biografi Kak Rini, ada Instagramnya juga. Silakan Kak Rini terbuka untuk pertanyaan dari teman-teman gitu, sharing-sharing menulis. Terima kasih banyak Kak Rini. Terima kasih, maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Oke, mohon maaf juga. Aku selaku moderator yang sudah menemani teman-teman selama kelas, mohon maaf jika ada kurang dan salah. Akhir kata untuk kelas siang hari ini kita tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.